Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safarina dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris di STKIP PGRI Bangkalan. Dalam video ini saya akan menjelaskan tentang hasil laporan selama PLP 1 yang berlangsung selama 1 minggu di Sekolah SMAN Negeri 1 Blega. Dalam kegiatan PLP ini sebenarnya kami difokuskan pada pengobservasian tentang kultur sekolah, kondisi peserta didik, dan kondisi para pendidik. Baik, sebelum saya menjelaskan tentang kultur sekolah SMAN Negeri 1 Blega, alangkah baiknya saya menjelaskan tentang di mana sekolah SMAN 1 Blega itu berada. Sekolah SMAN 1 Blega berada di Jalan Raya Blega, Rosep, Kecamatan Blega, Kabupaten Bangkalan, Provinsi Jawa Timur. SMAN Negeri 1 Blega ini bisa disebut dengan Semansaga, yaitu dengan singkatan Semansaga. Nah, sekolah Semansaga ini termasuk adalah sekolah favorit di daerah Blega karena banyak mencetak siswa-siswa yang berprestasi dan guru-guru yang sangat berkualitas. Tujuan pelaksanaan PLP ini adalah untuk mengetahui situasi yang ada di persekolahan tersebut dan untuk mengenal kultur sekolah, kondisi yang ada di sekolah, serta pembiasaan-pembiasaan positif yang berlaku di persekolahan tersebut. Berikut adalah hasil observasi saya selama 1 minggu di sekolah SMAN 1 Blega. Yang pertama tentang visi misi sekolah. Visi sekolah yaitu santun dan berprestasi. Pada visi ini, sekolah berharap pada siswa yang mendahulukan sikap sopan dan santun dan berprestasi dalam bidang akademik dan non-akademik. Adapun juga misi sekolah. Misi sekolah yaitu santun dalam berucap, santun dalam berpakaian, santun dalam berperilaku untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan pada Tuhan Yang Maha Esa dan berprestasi dalam bidang akademik dan non-akademik. Yang kedua yaitu tentang tata tertib sekolah. Nah, untuk tata tertib sekolah di SMAN 1 Blega ini diklasifikasikan dalam beberapa golongan. Yang pertama, pelanggaran yang berat, seperti memalsukan tanda tangan guru atau wali kelas atau kepala sekolah. Kedua, membawa buku gambar porno, yang sesuatu hal yang berbau porno itu dilarang di sekolah ini. Yang ketiga, mengubah atau memalsukan nilai rapot. Yang kedua, ini adalah pelanggaran sedang. Pelanggaran sedang contohnya seperti membolos atau keluar meninggalkan sekolah tanpa izin, bolos selama jam pelajaran, terus bersikap tidak sopan atau menentang guru ataupun karyawan-karyawan yang ada di sekolah SMAN 1 Blega. Dan juga menggunakan seragam tidak sesuai dengan aturan sekolah. Yang ketiga yaitu pelanggaran ringan. Contohnya seperti tidak melaksanakan tugas piket kelas pada waktu bagian piketnya. Dan saya rasa di setiap sekolah itu kan pasti ada jadwal piket bersihan. Jadi bagi yang siswa yang tidak melakukan piketnya itu termasuk pelanggaran ringan di sekolah ini. Dan juga datang terlambat ke sekolah. Terakhir, keluar kelas tanpa izin. Berikut juga adalah ada sanksi-sanksi pelanggaran sesuai klasifikasi. Yang pertama, pelanggaran berat. Siswa yang melakukan pelanggaran berat akan dikembalikan kepada orang tua dan dipersilahkan mengajukan permohonan keluar ke sekolah. Yang kedua, pelanggaran sedang. Siswa yang melakukan pelanggaran sedang ini ada tahapan-tahapan hukumannya. Yang pertama itu mendapatkan peringatan atau teguran keras dari guru BK atau guru wali kelas. Yang kedua, ketika melakukan pelanggaran diperingatkan dan membuat surat pernyataan yang diketahui oleh orang tua dan wali kelas. Yang ketiga, 3 kali melakukan pelanggaran mendapatkan panggilan orang tua untuk hadir ke sekolah menghadap ke guru BK dan wali kelas. 5 kali melakukan pelanggaran akan dikembalikan ke orang tua, 1 hari dapat masuk kembali bersama orang tua. Dan 7 kali melakukan pelanggaran akan dikembalikan ke orang tua dan 1 minggu baru masuk kembali bersama orang tua. Istilahnya ini diskorsing ya. Dan ketika siswa melakukan lebih dari 7 kali pelanggaran, sekolah akan memberikan hukuman untuk mengajukan permohonan pindah ke sekolahan lain. Artinya ini siswa tersebut akan dikeluarkan dari sekolah. Hukuman yang ketiga untuk pelanggaran ringan. Ada tahapan-tahapannya ya. Yang pertama, melakukan pelanggaran 1 kali tidak diizinkan mengikuti pelajaran sampai pergantian jam pelajaran, dilibatkan juga membersihkan lingkungan sekolah
seperti lingkungan depan kelas, kantin, halaman, lapangan. Melakukan pelanggaran 2-3 kali diperingatkan harus membuat surat pernyataan yang diketahui oleh wali kelas. Dan juga melakukan pelanggaran 4 kali diperingatkan dan membuat surat pernyataan yang harus diketahui oleh orang tua dan wali kelas. Sedangkan untuk melakukan pelanggaran lebih dari 9 kali itu akan dikembalikan kepada orang tua dan dipersilahkan untuk mengajukan permohonan pindah ke sekolah lain. Dan di sini ada catatan, apabila orang tua tidak memenuhi panggilan sekolah, maka siswa yang bersangkutan tidak diperkenankan mengikuti pelajaran sampai orang tua atau wali murid datang ke sekolah. Terkadang kan ada siswa yang tidak menyampaikan surat panggilan orang tua itu kepada orang tuanya, sehingga orang tua siswa tersebut tidak datang ke sekolah. Jadi siswa tersebut tidak boleh mengikuti pelajaran selama orang tua siswa tersebut tidak datang ke sekolah. Yang kedua, hal yang belum tercantum di dalam peraturan akan ditentukan kemudian, seperti sanksi-sanksi tambahan akan bertambah pada siswa tersebut. Yang ketiga, tentang prestasi sekolah. Nah, ini adalah prestasi sekolah yang digapai oleh siswa-siswa SMAN 1 Blega pada tahun 2019 dan juga 2016. Yang pertama ini ada juara 1 lomba seni karya PA, juga ada juara 4 lomba tekstil, juara 4 baca puisi, juara 3 film pendek, juara 1 film pendek, juara 1 lomba seni kriya PI, juga ada juga juara 5 solo vokal, baca puisi, terus juara 3 yel-yel pramuka, juara 3 cipta puisi, juara 1 OSN, juara 1 voli, juara 1 sepak takraw, juara 4 Popda sepak takraw. Dan juga ini ada prestasi yang paling baru yang dicapai oleh siswa-siswa SMAN 1 Blega. Yang pertama ini untuk lomba non-akademik, yaitu Piala Voli Putri se-Kabupaten Bangkalan mendapatkan juara 3. Pemilihan duta pariwisata, juara kecong persahabatan siswa kelas. Terus selodor, futsal, sumpit, dan juga lomba ML Mobile Legends juara 3. Yang keempat yaitu tentang jam aktif sekolah. Di SMAN 1 Blega, jam aktif sekolahnya termasuk full day, yang mana pada jam aktif sekolah pada hari Senin yaitu jam 7 dan pulang jam 15:30. Pada hari Selasa sampai hari Kamis masuk jam 7 dan pulang jam 14:55. Khusus hari Jumat masuk jam 7 dan pulang jam 10:50. Untuk jam istirahat di SMAN 1 Blega ini ada 2 istirahat. 2 istirahat karena di sekolah ini kan full day, jadi sekolah memberikan 2 jam istirahat pada siswa. Yang pertama jam istirahatnya pada pukul 9:40 sampai jam 10:10. Jam istirahat kedua yaitu jam 12:10 sampai jam 12:55. Untuk jam istirahat pada hari Jumat itu jam 8:45 sampai jam 9:05. Yang kelima, seragam. Seragam yang digunakan di SMAN 1 Blega berganti 3 kali dalam 1 minggunya, yaitu di hari Senin sampai Selasa menggunakan seragam putih abu-abu dilengkapi dengan dasi, bat, kaos kaki, dan khusus hari Senin menggunakan topi untuk upacara bendera rutin. Nah, untuk hari Rabu sampai Kamis menggunakan seragam batik berwarna hijau yang termasuk ciri khas sekolah tersendiri. Dan pada hari Jumat menggunakan seragam pramuka. Namun, pada saat ujian, tiap kelas menggunakan seragam yang berbeda yang sudah ditentukan oleh sekolah masing-masing. Nah, dan untuk bagi anggota OSIS itu memiliki seragam tersendiri, yaitu alma mater berwarna marun dan mempunyai baju olahraga sendiri berwarna merah. Namun pada saat class meeting atau lomba antar kelas tetap menggunakan baju olahraga bersama. Yang keenam, tentang pembiasaan positif yang diterapkan di SMAN 1 Blega, yaitu di SMAN 1 Blega ini sangat menjunjung tinggi sopan santun serta adab yang baik. Maka dari itu setiap pagi ketika siswa memasuki sekolah
mengendarai motor, para siswa diharuskan turun terlebih dahulu untuk sampai ke tempat parkir motor. Karena di setiap pagi siswa selalu akan bersalaman kepada guru piket yang menyambut di depan gerbang dengan secara bergantian yang berjumlah 7 guru dan juga dibantu oleh anggota OSIS 3 orang. Di sekolah ini juga selalu menerapkan 3S, yaitu senyum, sapa, dan salam. Ketika bertemu guru maupun sesama siswa ataupun para seperti kami, para pendatang, para mahasiswa, mereka akan menerapkan 3S, senyum, sapa, dan salam. Nah, dan untuk keluar kelas dalam waktu pembelajaran berlangsung, jika siswa memiliki keperluan yang mendesak atau seperti keperluan untuk pergi ke toilet, sholat, siswa ini memiliki semacam kartu izin keluar untuk keluar kelas, yang mana kartu izin keluar kelas ini dibagi di setiap kelasnya. Untuk kelas 10 menggunakan kalung berwarna merah, dan untuk kelas 11 menggunakan kalung yang berwarna biru, dan untuk kelas 12 menggunakan kalung berwarna kuning. Khusus untuk anggota OSIS memiliki ciri khas kalung yang berwarna abu-abu. Yang ketujuh itu adalah tentang kerjasama. Ini adalah beberapa kerjasama yang pernah terjalin oleh SMAN 1 Blega, yang mana pertama pihak kecamatan, yang mana di setiap 17 Agustus itu sebagai tim Paskibraka, yang kedua Koramil sebagai pelatihan Paskibraka, yang ketiga polisi sebagai narasumber yang berjudul tentang narkoba dan kekerasan. Ini biasanya ketika acara MPLS. Dan juga berikutnya Puskesmas Blega, yang ketika ada acara 17-an atau perkemahan sebagai jaga-jaga jika ada salah satu siswa di SMAN 1 Blega ada yang sakit atau ada yang celaka. Nah, dan juga pernah menjalin kerjasama dengan Rumah Sakit Sampang tentang acara donor darah, yang mana donor darah ini dilakukan di setiap 3 bulan satu kali. Dan berikut juga beberapa tempat sekolah tinggi yang pernah menjalin kerjasama dengan SMAN 1 Blega. Yang pertama UTM mengadakan hitanan massal yang diadakan di SMAN 1 Blega. Dan juga kampus STKIP PGRI Bangkalan bekerjasama dalam pelaksanaan PLP. Dan juga ada Stikmu Bangkalan bekerjasama dalam pelaksanaan PPL. Yang kedelapan, sarana dan prasarana yang tersedia di sekolah. Untuk mengetahui sarana dan prasarana yang ada di sekolah, kami juga sempat mengelilingi sekolah, apa saja yang tersedia di sekolah, dan juga mewawancarai Wakasek, Sarpas, dan Humas, yaitu Bapak Muhammad Jari, SPD. Untuk sarana dan prasarana yang tersedia di SMAN 1 Blega ini ada ruang kepala sekolah, ruang guru, ruang tata usaha, ruang BK, ruang lab kimia, ruang gudang tersedia 2, dan juga ada ruang perpustakaan, ruang sanggar pramuka, ruang OSIS, ruang musola, ruang UKS, juga ada kopsis, parkiran siswa yang lumayan luas, dan ada tempat parkir khusus guru, toilet, ada toilet siswa, toilet umum, dan toilet guru. Dan juga ruang siswa, ada ruang siswa 1 dan ruang siswa 2, juga tempat pos satpam, ruang dabodik, dan erditrak. Yang ke-9 yaitu tentang struktur organisasi. Adapun ini struktur organisasi SMAN 1 Blega adalah yang pertama komite sekolah yaitu Bapak Ali Maki, dan kepala sekolah Ibu Nur Fatihah SPD, lalu kepala tata usaha Bapak Abdul Haris SPD, dan Wakasek kurikulum Bapak Ernaidi SPD, lalu Wakasek kesiswaan yaitu Bapak Abdul Kirom SPD, dan juga Wakasek Sarpras dan Humas yaitu Bapak Muhammad Jari SPD EMPD, dan kepala BK yaitu Bapak Bakhtiar Hartono, lalu
terakhir, para guru tenaga profesional yang mengajar para siswa di SMAN 1 Belaga. Di sini juga ada pun tugas-tugas sesuai struktur organisasi yang telah saya sebutkan. Yang pertama yaitu tugas komite sekolah, yaitu tentang menyusun AD dan ART komite sekolah, mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan yang bermutu, melakukan kerjasama dengan masyarakat, menampung dan menangani aspirasi, ide, tuntutan, dan berbagai kebutuhan pendidikan yang diajukan oleh masyarakat, memberikan masukan, pertimbangan, dan rekomendasi kepada kepala sekolah mengenai kebijakan dan program-program yang ada di sekolah. Dan ini juga ada tugas kepala sekolah. Tugas kepala sekolah seperti pengembangan program, kurikulum dan pembelajaran, kepegawaian, evaluasi, bimbingan, konferensi, dan pengangkatan. Ya, juga tentang manajemen sekolah seperti kalender mingguan, kantor, anggaran, surat menyurat, memo sekolah, dan juga kegiatan-kegiatan siswa seperti rapat, pengawasan, atau perencanaan yang akan direncanakan ke depannya. Dan juga kegiatan di kantor daerah, kegiatan dengan masyarakat, perencanaan sekolah, merencanakan seperti pengembangan sekolah, rencana kegiatan, dan anggaran-anggaran sekolah. Juga pengembangan profesional seperti membaca, konferensi, seminar, pelatihan, ataupun studi lanjut. Dan juga mengembangkan perilaku siswa terhadap disiplin, kehadiran, rapat-rapat, kegiatan ekstrakurikuler, dan kegiatan intrakurikuler. Adapun juga tugas kepala tata usaha yaitu monitoring kegiatan administratif tata usaha, mengurus semua administrasi pegawai negeri baik negeri sipil, THL, GTT, dan PTT secara internal maupun eksternal, membuat SKP PNS tata usaha, dan juga koordinator kerja bakti atau Jumat bersih setiap minggu kedua dan minggu keempat. Dan juga adapun tugas Wakasek kurikulum yaitu pencapaian target kurikulum, mengkoordinir penyusunan KTSP, Prota, Promes, Silabus, RPP, dan modul pembelajaran, menyusun program kerja pengajaran, baik program kerja tahunan ataupun program kerja semesteran, menyusun anggaran kegiatan untuk meningkatkan pelaksanaan kurikulum, dan juga menyusun kalender pendidikan yang akan dilaksanakan di sekolah. Juga menyusun pembagian tugas mengajar para guru dan tugas tambahan yang lainnya, seperti juga menyusun jadwal pelajaran, menyusun jadwal pelaksanaan ulangan harian, UTS, UAS, dan banyak lainnya. Dan juga tugas tata usaha juga seperti mengkoordinir pengembangan kurikulum bagi guru, menyusun program dan kegiatan pengajaran, menyusun dan melakukan analisis pencapaian target kurikulum, mengkoordinir penyusunan KTSP, Prota, proses silabus, RPP, dan modul pembelajaran. Tugas Wakasek kesiswaan yaitu menyusun program pembinaan kesiswaan, juga melakukan bimbingan, pengarahan, dan pengendalian kepada siswa atau OSIS dalam rangka menegakkan disiplin dan tata tertib sekolah, serta juga mengurus tentang pemilihan pengurus OSIS, juga membina para pengurus OSIS dalam berorganisasi yang baik, dan menyusun program dan jadwal pembinaan secara berkala dan insidental. Tugas Wakasek Sarpas yaitu menyusun program kegiatan, sarana dan prasarana, melakukan analisis dan kebutuhan sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh sekolah, membuat usulan dan pengaduan sarana dan prasarana apa yang sekolah butuhkan, apa yang siswa butuhkan kepada atasan, juga memantau pengadaan bahan praktek siswa, melakukan penerimaan, pemeriksaan, dan pencatatan barang ke dalam buku induk. Adapun tugas humas yaitu merencanakan program kerja, mengadakan kerjasama dengan komite sekolah atau orang tua atau wali siswa, membuat wilayah lingkungan sekolah dalam kegiatan sosial dan kegiatan-kegiatan lainnya, menjalin kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka pelaksanaan kegiatan intra dan ekstrakurikuler yang ada di sekolah, menginformasikan prestasi yang diraih keluarga besar sekolah melalui media massa seperti Facebook, IG, YouTube, dan juga menampilkan profil sekolah melalui media internet. Dan terakhir, mengkoordinasikan kegiatan koperasi sekolah, Dharma Wanita, serta kelompok usaha lainnya yang ada di sekolah SMAN 1 Blega. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan hari ulang tahun sekolah, melaksanakan tugas lainnya yang bersifat positif yang ditugasi oleh kepala sekolah. Dan juga
tugas kepala BK, yaitu menangani siswa maupun siswi yang bermasalah. Jadi siswa-siswi yang bermasalah itu akan ditangani oleh guru BK, dan juga menilai proses dan hasil pelaksanaan pelayanan bimbingan konseling, menganalisis hasil penilaian pelayanan bimbingan dan konseling. Terus juga yang terakhir, tugas para guru tenaga profesional, yaitu sebagai guru sebagai pengajar mata pelajaran sesuai dalam bidangnya masing-masing, sesuai dengan kemampuan guru tersebut agar bisa mencetak siswa yang cerdas serta brilian. Yang 10 tentang kegiatan seremonial yang ada di sekolah SMAN 1 Blega. Yang pertama itu ada upacara bendera rutin setiap hari Senin, dan juga kegiatan besar seperti penyembelihan hewan kurban pada Idul Adha, yang mana dananya ini dari guru SMAN 1 Blega. Dan juga setiap hari Senin upacara atau rapat evaluasi para guru, dan juga mengadakan Maulid Nabi dan Isra Mi'raj di sekolah. Dan juga memperingati kegiatan-kegiatan besar lainnya seperti upacara Hari Guru kemarin. Yang ke-11 yaitu tentang kegiatan ekstrakurikuler yang ada di SMAN 1 Blega ini. Ada beberapa kegiatan ekstrakurikuler yang diadakan di SMAN 1 Blega ini pada hari Sabtu, yaitu ekstrakurikuler futsal, musik, basket, TIK, seni, SBK, pramuka. Nah, untuk pramuka ini wajib ekstrakurikuler yang wajib ya. Nah, yang terakhir juga ekstrakurikuler bola voli. B. Tentang kondisi peserta didik, yang meliputi jumlah rombongan belajar. Jumlah rombongan belajar di SMAN 1 Blega ini terdapat 17 rombongan belajar dengan jumlah keseluruhan siswa adalah 427 siswa, mulai dari kelas 10, kelas 11 hingga kelas 12. Yang kedua, jumlah siswa per kelas. Dari jumlah siswa per kelas, di sini rinciannya adalah untuk kelas 10 ini ada 5 rombongan belajar. Yang kelas 10-1 jumlah siswanya ada 30 siswa. Kelas 10-2 jumlah siswanya 30. Kelas 10-3 jumlah siswanya 28. Kelas 10-4 jumlah siswanya 28 juga. Dan kelas 10-5 jumlah siswanya 24. Untuk kelas 11 ada 6 rombel. Yang pertama ada juga rombel belajar bagian IPA dan juga bagian IPS. Untuk rombel belajar bagian IPA, kelas pertama ada 26 siswa, kedua 26 siswa, yang ketiga 23 siswa, yang keempat 25 siswa. Nah, untuk rombel bagian IPA kelas 11, IPS kelas 11 yaitu 21 siswa dan 21 siswa untuk IPS kedua. Untuk kelas 12 ada 6 rombel juga. Yang bagian IPA ada 4 rombel. Yang pertama 30 siswa, yang kedua 24 siswa, yang ketiga 29 siswa, yang keempat 30 siswa. Untuk rombel belajar IPS ada 2. Yang pertama 17 siswa dan yang kedua 19 siswa. Yang ketiga tentang karakteristik siswa. Untuk mengetahui bagaimana karakteristik siswa SMAN 1 Blega, saya berinisiatif untuk terjun langsung ke kelas mereka. Dan kebetulan pada hari pertama kami PLP, para guru SMAN 1 Blega mengadakan rapat untuk persiapan PAS. Jadi kami diizinkan untuk mengisi kelas-kelas kosong untuk sekedar hanya pengenalan dan pendekatan pada siswa. Yang pertama-tama saya memperkenalkan diri sebelumnya dan dilanjut dengan perkenalan siswa, terus sekedar lalu bertanya tentang hal-hal apa yang biasa mereka lakukan, apa yang mereka sukai, pelajaran apa, kegiatan apa. Nah, menurut saya mereka tuh ketika ditanya cepat dalam menjawab pertanyaan, dan juga ketika saya memberikan waktu untuk mereka bertanya kepada saya tentang apapun itu, selama saya bisa menjawab, mereka aktif dalam bertanya. Juga bukan hanya tentang pertanyaan dan perkenalan, kadang saya juga menyelipkan tentang candaan supaya suasana juga tidak terlalu formal dan juga siswa merasa nyaman. Maka dari itu saya menyimpulkan bahwa karakteristik umum siswa di SMAN 1 Blega
adalah humoris, aktif dalam bertanya dan cepat tangkap dalam menjawab pertanyaan. Apalagi ketika kami berjalan di depan kelas lalu bertemu dengan para siswa atau siswi, mereka senyum, sopan. Menurut saya para siswa ataupun para guru yang ada di SMAN 1 Belaga ini sangat welcome pada kami. Yang keempat, tentang bentuk evaluasi belajar siswa. Untuk mengetahui bentuk evaluasi belajar siswa di SMAN 1 Belaga, kami mewawancarai Ibu Rika Fatimah Ali, yaitu salah satu guru di SMAN 1 Belaga. Beliau mengatakan bahwa dalam evaluasi belajar siswa kelas 11 dan kelas 12, beliau memberikan beberapa kuis, yang mana kuis tersebut berisi jawaban singkat dan juga diberikan waktu selama sekitar 2 menit, dan juga beliau memberikan praktikum, ulangan harian. Dan sedangkan untuk kelas 10, evaluasi belajar siswa ini menggunakan penilaian formatif, yaitu penilaian secara langsung, dan summatif, penilaian akhir pembelajaran, karena kelas 10 ini sudah menggunakan kurikulum merdeka. Yang kelima, permasalahan yang pernah dialami siswa dan penanganannya. Untuk mengetahui permasalahan-permasalahan apa yang pernah dialami oleh siswa dan apa penanganan dari pihak sekolah, saya juga mewawancarai Ibu Rika Fatimah Ali, yang mana beliau menyebutkan ada beberapa masalah yang pernah dialami siswa, seperti kendala yang dialami oleh siswa yaitu kuota ketika para guru melakukan pembelajaran secara online. Namun pihak sekolah sudah mengantisipasi dengan memberikan sarana bebas wifi di setiap lingkungan sekolah. Tapi ini belum diketahui apakah ini digunakan ketika ujian atau diberlakukan selama kegiatan belajar mengajar berlangsung. Dan juga ada pun masalah lainnya seperti datang terlambat ke sekolah, keluar kelas tanpa izin, dan bolos sekolah, yang mana penanganannya ketika siswa yang melakukan hal tersebut mendapatkan panggilan siswa ke ruang BK. Namun ada beberapa yang langsung ditangani oleh para wali kelas mereka masing-masing. Jika sudah keseringan bolos, maka diberikan surat panggilan orang tua untuk hadir ke sekolah dan ditanyai siswa tersebut di depan orang tua masing-masing. C. Tentang kondisi pendidik. Kondisi pendidik ini meliputi yang pertama, model atau strategi pembelajaran. Untuk mengetahui model atau strategi apa yang digunakan oleh guru di SMAN 1 Belaga ini selama kegiatan belajar mengajar berlangsung, saya minta izin pada Ibu Qurratu Aini SPD selaku salah satu guru, khususnya beliau guru bahasa Inggris, untuk mewawancarai beliau. Beliau mengatakan model atau strategi yang digunakan di dalam kelas seperti contextual teaching, contextual teaching learning, atau bisa disebut CTL, yang mana siswa diberikan tugas untuk mencari, mengelola, dan menemukan pengalaman belajarnya dan mengaitkan dengan kehidupan nyata. Lalu dengan grammar, sintaks, dan 4 kemampuan dalam bahasa, yaitu kemampuan reading, writing, listening, dan speaking. Yang kedua, tentang media pembelajaran. Media pembelajaran yang digunakan oleh Ibu Qurratu Aini SPD dalam kelas, beliau menggunakan buku LKS, papan tulis, proyektor. Terkadang juga beliau memberikan Squid Game pada siswanya supaya dalam pembelajaran tidak terasa monoton, supaya siswa merasa senang dan semangat dalam belajar. Beliau juga mengatakan untuk baru-baru ini teknologi semakin canggih, jadi beliau juga menggunakan media-media online seperti YouTube, Google, dan media-media online lainnya. Yang ketiga, tentang model perangkat pembelajaran. Selain menanyakan tentang media pembelajaran yang digunakan oleh Ibu Qurratu Aini SPD, saya juga menanyakan model perangkat pembelajaran kepada beliau. Beliau mengatakan untuk baru-baru ini sekolah SMAN 1 Belaga menggunakan kurikulum merdeka khususnya untuk kelas 10. Jadi untuk kelas 10 menggunakan CP atau bisa disebut capaian pembelajaran, dan untuk kelas 11 dan kelas 12 masih menggunakan kurikulum K13 yang mana menggunakan RPP. Dan yang terakhir, tentang permasalahan yang pernah dialami guru saat mengajar dan penanganannya. Saya bertanya pada Ibu Qurratu Aini SPD apa saja permasalahan yang pernah dialami oleh beliau dan apa saja juga penanganannya.
Yang pertama, beliau juga menyebutkan beberapa permasalahan yang pernah beliau hadapi, yaitu sebagian siswa ada yang kesulitan dalam menangkap materi seperti grammar dan vocabulary, yang mana vocabulary ini tentang meaning, arti-arti setiap kata dalam bahasa Inggris. Itu menjadi tantangan tersendiri bagi guru, bagaimana cara agar para siswa tersebut mengerti, bukan hanya 1, 2, 3 siswa, melainkan seluruh siswa itu mengerti apa yang dimaksud materi tersebut. Untuk penanganannya, Ibu Kuroto Aini SPD memberikan tugas seperti ujian harian, kuis, juga memberikan tugas seperti mencari artikel dalam bahasa Inggris, dan itu juga bisa membantu siswa dalam menambah vocabulary. Dan juga permasalahan yang pernah dialami guru, yaitu ketika melaksanakan ujian secara online, tiba-tiba website yang digunakan trouble. Namun pihak sekolah sudah mengantisipasi masalah tersebut dengan melakukan simulasi terlebih dahulu sebelum ujian terlaksana, agar memastikan semuanya berjalan dengan lancar. Sekian presentasi saya mengenai laporan PLP 1 di SMAN 1 Blega Bangkalan selama 1 minggu. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada tutur kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.